Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang jujur aja penting banget. Gimana caranya kita naik kelas dari yang tadinya cuma bisa pakai komputer, jadi benar-benar jago menguasai perangkat digital di dunia kerja. Ini bukan lagi soal bisa ngetik, tapi soal mengubah ide jadi laporan yang keren dan data jadi presentasi yang bikin orang terpukau. Langsung aja ya, kita mulai dengan angka yang cukup mencengangkan. Menurut LinkedIn, 83% perusahaan ngelihat keterampilan digital itu sebagai syarat utama waktu mereka mau merekrut orang. Jadi, ini bukan lagi sekedar nilai tambah, tapi udah jadi sebuah keharusan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di antara sekian banyak profesional yang jago-jago, gimana caranya supaya kita yang paling dilirik? Jawaban singkatnya, ya dengan jadi seorang maestro perangkat digital. Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas caranya, satu persatu. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Anggap aja kita lagi nyiapin kotak perkakas atau toolkit profesional kita. Ada 6 kategori alat utama yang wajib ada di dalamnya, nggak peduli apapun bidang pekerjaan Anda. Pertama, ya jelas, pengolah kata. Ini alat dasar buat bikin laporan, proposal, atau dokumen apapun. Tapi ini lebih dari sekedar ngetik loh. Kemampuan buat pakai format otomatis untuk judul, bikin daftar isi cuma dengan satu klik, dan pakai template, nah itulah yang membedakan dokumen amatir sama yang profesional. Selanjutnya, analisis data. Alat kayak Excel atau Google Sheets ini adalah tempat di mana kita bisa mengubah angka-angka mentah jadi sebuah wawasan yang berguna. Disinilah kita bisa nemuin pola, tren, dan cerita yang sembunyi di balik data. Anggap aja kita lagi jadi seorang detektif data. Nah, setelah ceritanya dapat, kita kan perlu menyampaikannya dong. Disinilah peran alat presentasi. Ini ibarat panggung digital Anda buat menyajikan ide dan data dengan cara yang jelas, visual, dan pastinya meyakinkan. Sekarang, yang ini levelnya beda lagi. Ini bukan sekedar grafik biasa. Alat visualisasi data seperti Tableau atau Power BI itu memungkinkan kita membuat dashboard interaktif, di mana audiens kita bisa menjelajahi datanya sendiri. Jadi, kita bukan cuma nunjukin data, tapi ngajak orang buat berinteraksi langsung dengannya. Keren kan? Di dunia kerja zaman sekarang kan jarang banget ya ada yang kerja sendirian. Nah, alat kolaborasi ini ibarat lem super digital yang bikin tim bisa kerja bareng dengan mulus. Nggak peduli mereka lagi ada di mana. Komunikasi cepat, bagi-bagi file, semuanya ada di satu tempat. Dan yang terakhir, tapi justru jadi tulang punggung dari semua ini, penyimpanan awan atau cloud storage. Inilah yang menghubungkan semua pekerjaan kita, memastikannya aman dan bisa diakses dari mana aja, kapan aja. Anggap aja ini lemari arsip digital kita yang nggak ada batasnya dan selalu sinkron di semua perangkat. Oke, setelah kita kenalan sama semua alatnya, sekarang saatnya kita pakai. Aplikasi praktis pertama yang paling umum kita temui adalah nulis laporan. Yuk kita lihat gimana alat digital bisa mengubah tugas ini jadi lebih gampang. Struktur laporan yang kelihatannya klasik ini bisa jadi jauh lebih dinamis dengan alat digital. Contoh paling gampang deh, daftar isi. Lupakan cara manual. Kalau kita pakai fitur heading dengan benar, daftar isi itu bisa dibuat dan diupdate otomatis, lengkap dengan tautan hanya dengan satu klik. Ini benar-benar hemat waktu dan pastinya akurat. Dan disinilah keajaibannya. Laporan modern itu bukan lagi dokumen yang statis dan diam aja. Fitur kayak kolaborasi real time, komentar, dan pelacakan revisi mengubahnya jadi ruang kerja yang hidup. Ada juga kontrol versi, jadi kita bisa lihat riwayat perubahan. Nggak akan ada lagi tuh kerjaan penting yang hilang. Plus, fitur daftar pustaka otomatis bakal nyelamatin kita dari pusingnya ngurusin sitasi manual. Semuanya dirancang biar prosesnya lebih lancar dan kolaboratif. Oke, sekarang kita pindah ke seni persuasi visual, alias presentasi. Gimana sih caranya mengubah laporan atau ide kita jadi sesuatu yang bisa nangkep perhatian audiens dan bikin mereka paham? Salah satu kesalahan paling umum waktu bikin presentasi adalah salah memilih visualisasi data. Nah, slide ini bisa jadi contekan cepat buat Anda. Mau bandingin penjualan tiap produk, pakai grafik batang. Mau nunjukin pangsa pasar, grafik lingkaran jawabannya. Ingat, memilih grafik yang tepat itu sama pentingnya dengan datanya itu sendiri. Presentasi yang hebat itu bukan cuma soal konten, tapi juga soal desainnya. Prinsip-prinsip ini kuncinya. Konsistensi dalam template dan warna bikin presentasi kelihatan profesional. Palet warna yang terbatas, cukup 3-4 warna, itu jauh lebih enak dilihat. Dan ingat, ruang kosong atau white space itu bukan area yang sia-sia loh, justru itu alat desain yang ampuh buat memfokuskan perhatian ke elemen yang paling penting.
Nah, ini cara kita menyusun alur ceritanya. Mulai dengan pembukaan yang langsung menarik perhatian. Aturan satu ide utama per slide itu penting banget biar audiens nggak kewalahan. Pakai poin-poin singkat aja, jangan paragraf panjang. Biar kita yang cerita, slide-nya cuma menyorot poin kuncinya. Dan akhiri dengan kesimpulan yang kuat, yang merangkum pesan utama Anda. Oke, sekarang kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi nih. Ini bukan lagi soal jago pakai satu alat secara terpisah, tapi tentang gimana caranya bikin semua alat itu ngobrol dan kerja bareng sebagai satu sistem yang terintegrasi dan super canggih. Sekarang kita sampai di bagian yang paling seru. Disinilah semua kepingan puzzle yang udah kita bicarakan dari tadi bakal menyatu. Dan kita akan lihat betapa hebatnya kekuatan dari alur kerja digital yang modern. Biar lebih kebayang, ini contoh nyatanya. Bayangkan kita lagi bikin laporan bulanan. Data mentahnya masuk ke Google Sheets buat diolah. Terus, data itu divisualisasikan di Tableau biar cakep. Visualisasinya kita tempel di laporan naratif di Google Docs. Dan temuan utamanya kita ringkas di Google Slides. Semuanya disimpan rapi di Google Drive dan dikerjakan bareng-bareng sama tim lewat Workspace. Nggak ada lagi tuh proses yang putus-putus atau kirim-kiriman file lewat email. Semuanya mengalir mulus. Jadi, kita sampai di akhir pembahasan kita. Saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting. Setelah melihat semua kemungkinan ini, coba deh pikirkan, dari semua alur kerja Anda sekarang, apa ada satu hal kecil aja yang bisa Anda perbaiki atau otomatisasi minggu ini? Memulai dari yang kecil adalah kunci untuk membangun penguasaan digital yang sesungguhnya.